Salam sehat sahabat-sahabatku. Salam pagi para pendengar, dan jumpa lagi dalam mimbar Pelangi Pagi. Mimbar spiritual yang akan menembus keheningan hati dengan suara kebajikan yang bernama ikhlas. Inti pesan keheningan pagi ini adalah sikap yang akan membuat kita berdamai dengan hati ketika mengalami cercaan atau celaan yang mengeris hati dan nalar kita tak mampu menemukan jawabannya. Sahabat kebajikan yang sudah tak asing lagi bagi kita, Pak Stephen akan menemani kita pagi ini. Salam sehat dan jumpa lagi dalam acara Mimbar Salam Kebajikan. Ikhlas hanyalah satu kata saja, namun untuk mampu menjalaninya dengan baik membutuhkan pelajaran sepanjang hayat kita. Belajar menjadi ikhlas berarti belajar untuk tetap seimbang dengan tidak merasa naik dan besar diri ketika pujian kita terima dan tidak merasa risih atau benci kala dicerca dan dicela. Bagi mereka yang ikhlas, pujian atau cercaan sama saja. Belajar ikhlas mengandung makna sebagai belajar untuk melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Ikhlas adalah sesuatu yang tersembunyi dan hanya Allah saja yang dapat memberikan penilaian dengan benar. Penilaian manusia dapat berupa pujian dan dapat pula berupa cerca cela. Pastilah berangkat dari perspektif pribadi yang tidak saja mengandung suatu unsur-unsur yang tidak diketahuinya, tetapi juga mengandung unsur-unsur yang sangat subjektif. Menjadi ikhlas memang tidak semudah dikatakan dan tidak sesingkat dituliskan. Ikhlas adalah kerja jiwa. Jika kerja keras adalah kerja otot-otot kita, kerja cerdas adalah kerja otak, maka bisa dikatakan kerja ikhlas adalah kerja jiwa. Karena ikhlas adalah olah rohani, olah batin, sehingga ikhlas merupakan pekerjaan yang sesungguhnya paling sulit. Menurut Mother Teresa, ikhlas adalah segala amal, setiap perbuatan dengan cinta yang besar yang dilakukan oleh pelakunya dengan tidak bermaksud mendapatkan balasan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya hanya untuk kemuliaan Allah semesta. Ikhlas adalah tindakan syukur dengan tingkatan yang paling tinggi. Kisah keluarga Akiditio asal Palembang yang sempat memenuhi berita-berita sosial akhir-akhir ini layak untuk kita jadikan reminder, peringatan atau pengingat agar selalu kita berpegang pada hakikat sebuah keikhlasan. Ikhlas selalu tampil dalam kelaziman dan tidak akan mengundang hingar-bingar atau kehebohan. Begitu sering kita disuguhi berita-berita tentang donasi atau sumbangan. Semuanya memang baik dan kita kagum dan salut memberikan apresiasi. Bentuk sumbangan itu bisa berupa macam-macam dan itu disesuaikan dengan setiap situasi sulit yang sedang terjadi, seperti pandemi COVID-19 ini. Mengasih makan secara gratis, memberi uang secara dadaan khusus mereka yang perlu dibantu,
ada aksi membagi logistik, baik secara perseorangan, kelompok, lembaga, atau oleh perusahaan tertentu. Yang mereka lakukan motifnya sangat jelas, tulus dan ikhlas, tanpa tendensi apapun. Semua mengalir dari kedalaman hati yang penuh empati dan kepedulian yang tinggi pada kebutuhan sesama. Donasi atau pemberian tidak membutuhkan seremoni di ajang-ajang bergengsi untuk menebar pesona atau meraih prestis terhormat yang dirilis oleh media massa dengan berjuta-juta diksi kemegahan untuk tujuannya mendapatkan pujian. Donasi yang tulus tidak seperti itu, tidak sama sekali, karena donasi yang tulus keluar dari hati yang ikhlas. Keikhlasan tidak memerlukan gembira dan tepuk tangan, haruslah biasa-biasa saja. Tindakan yang tulus ikhlas selalu mengalir dari hati dan jiwa yang didiami oleh keilahian Tuhan, dan yang tanpa sekat mengalirkan kebaikan-kebaikan untuk siapapun juga. Mungkin sekali bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga Tiu Palembang itu mendapatkan inspirasinya dari peristiwa minggu yang lalu, peristiwa seorang anak kecil yang memberikan harta miliknya yang dimiliki satu-satunya pada saat itu, 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Yang jelas bocah itu memberi bukan dari kelimpahannya. Dia tidak memiliki sesuatu kecuali yang dipegangnya, dan ikhlas diberikan untuk menolong orang lain. Dan jika akhirnya kisah Akidi tidak sesuai atau tidak semulia di awalnya, kita disadarkan kembali bahwa di dalam tindakan baik apapun, kuasa jahat dapat mengintervensi niat-niat manusia kapan saja dan di mana saja. Maka yang terbaik adalah berjagalah dan berdoalah senantiasa agar kita dibebaskan dari kecenderungan yang jahat. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Inti kebajikan untuk kita lanjutkan dalam hidup hari ini adalah ikhlas adalah kebajikan yang hanya demi kemuliaan Allah dan cinta sesama. Ikhlas tidak membutuhkan seremoni, sebab ikhlas itu sesuatu yang mengalir dari hati yang didiami keilahian Tuhan dan mewujud dalam tindak nyata bagi sesama. Berkatilah mimbar ini, Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Pakailah diriku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Salam sehat dan salam kebajikan. Sampai jumpa lagi pada mimbar pelangi pagi berikutnya.